Sedekah 2 triliun dari almarhum Aki Ditio menampar banyak orang. Ditulis oleh Alifur Rahman di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Beberapa hari terakhir saya mendapat tugas memborong warung atau pedagang kaki lima. Lalu makanan itu dibagikan ke warga yang membutuhkan. Dananya dari salah seorang pembaca seword, dan ini adalah donasi tunggal awalnya. Beberapa video dari kegiatan ini dapat kalian lihat di akun Instagram seword. Saya termasuk salah seorang yang mungkin berbeda dengan kebanyakan orang. Saya tidak mau menjadi pihak penerima donasi secara terbuka untuk kegiatan apapun, karena menganggap bahwa saya nggak mampu dan itu berat sekali. Tapi di tengah PPKM yang cukup menghentak seperti sekarang, saya tergerak juga untuk ikut menyumbangkan waktu dan pikiran guna menjalankan misi borong dan bagi. Sampai hari ini lebih dari 1.500 nasi bungkus dan makanan pedagang asongan sudah kami borong. Dan ternyata meskipun hanya 1.500 bungkus, realisasi dan penyerapan anggarannya dilakukan dengan susah payah, tidak semudah teori dan bayangan. Lalu tadi siang, salah seorang teman pengusaha mengirimi saya sebuah foto bantuan dari keluarga almarhum Aki Ditio, nilainya 2 triliun rupiah. Saya sempat kaget, bahkan gak percaya awalnya. Apa iya 2 triliun? Jangan-jangan editan? Sebab Aki Ditio ini nampak begitu asing di telinga saya, di luar nama-nama konglomerat yang saya hafal. Tapi karena yang mengirimi adalah pengusaha nasional yang produknya sangat dekat dengan kita, saya tak berani berkomentar negatif atau mengatakan tidak percaya. Cuma tetap saya bertanya, kenapa tidak ada beritanya di media? Sebab 2 triliun ini cukup fantastis. Jawaban beliau, belum, ini baru penyerahan, mungkin bentar lagi katanya. Dan benar saja, beberapa jam setelahnya berita itu muncul di semua media mainstream, meyakinkan sekali. Bahkan susunan acara penyerahan bantuan pun beredar di grup-grup WhatsApp. Dari yang saya pahami, ini adalah sumbangan gabungan dari keluarga besar almarhum Aki Ditio, dari anak-anaknya dan saudaranya. Tapi meski begitu, meskipun ini sumbangan banyak orang, tetap saja 2 triliun itu fantastis. Sebagai orang Islam, saya merasa kalah dalam hal kepasrahan dan keyakinan untuk berbuat baik. Saya kurang tahu berapa jumlah kekayaan keluarga almarhum Aki Ditio, karena sumbangan yang diberikan seseorang biasanya sesuai kapasitas keuangan masing-masing orang. Contohnya, mereka yang punya pendapatan bulanan sebesar 10 juta, maka rasanya enteng sekali untuk bersedekah 100.000 sampai 500.000 rupiah setiap bulan. Atau misalkan berkurban kambing senilai 5 juta rupiah per tahun pun tidak jadi soal. Jika mengacu pada logika kewajaran bersedekah atau memberi seperti ini, maka bagi keluarga Aki Ditio, 2 triliun itu mungkin hanya seperti 5 juta rupiah bagi kita, yang sekali dikeluarkan dan biasa saja. Maksudnya, tidak membuat keluarga mereka jatuh miskin hanya karena bersedekah 2 triliun. Mungkin sampai di sini akan terlihat biasa saja. 2 triliun angka yang kecil saja dan gak masalah kalau disedekahkan. Tapi jika melihat mental sebuah nominal, maka jelas 2 triliun itu bukan angka yang biasa-biasa saja untuk disalurkan. Butuh kepasrahan dan keyakinan bahwa 2 triliun itu akan lebih baik kalau disumbangkan. Dan sekali lagi, itu jelas tidak mudah sama sekali. Sumbangan 2 triliun ini menampar muka banyak orang-orang yang selama ini fasih bicara soal agama dan kebaikan, karena ternyata keluarga Aki Ditio yang selama ini jarang muncul di media, gak pernah pamer-pamer, kini berani muncul ke permukaan media. Dan 2 triliun ini rupanya bukan angka total keseluruhan, karena ternyata keluarga mereka sudah memberikan aneka macam bantuan selama pandemi di Indonesia, dan itu nilainya tidak terekam jelas berapa. Kita taunya hanya 2 triliun untuk bantuan besok dan seterusnya. Saya harap semoga berita ini bisa meneduhkan dan meyakinkan pihak-pihak yang selama ini main-main dengan demo. Bukankah sudah saatnya kita bahu-membahu, gotong royong untuk kepulihan bersama? Jadi buat juragan demo, sudahlah. Uang kalian itu nggak seberapa kok sebenarnya. Tapi kalian terlalu percaya diri untuk membuat kerusuhan dan onar di negeri ini. Padahal di atas langit masih ada Aki Ditio. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut? Tenang, Opung Luhut janji tak akan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024. Ditulis oleh Widodo SP di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru.
Menarik sekali melihat tayangan Kick Andy Double Check malam ini, Minggu 25 Juli, yang ditayangkan tepat setelah pengumuman dilanjutkannya PPKM darurat sampai 2 Agustus 2021 dengan pemberian kelonggaran, salah satunya pemberian izin untuk membuka usaha para pelaku usaha kecil yang sebelumnya dilarang. Ada pula yang diberi penambahan waktu buka hingga boleh makan di tempat dengan durasi terbatas dan diharapkan tetap berhati-hati karena saat makan minum pasti buka masker. Perkara disiplin menerapkan prokes, salah satunya mengenakan masker inilah yang juga sempat disinggung Luhut Binsar Panjaitan saat diwawancarai Andi F. Noya dalam siaran yang baru usai sekitar pukul 21.00 tadi di Metro TV. Namun bukan itu yang mau saya fokuskan pembahasannya. Pada tulisan ini, saya tertarik pada pernyataan Opung Luhut menjelang akhir wawancara ketika Andi F. Noya memancingnya soal kriteria calon Presiden Republik Indonesia pada 2024 nanti yang akan menggantikan Jokowi seusai masa jabatannya berakhir sesuai peraturan resmi yang berlaku di negeri ini. Kalau kemarin saya sempat menuliskan kriteria dari Butet Kertarajasa soal calon presiden yang otentik, apa adanya, dan berperilaku wajar, Opung Luhut memberikan 4 kriteria ini. Yang pertama, tidak punya konflik of interest. Yang kedua, pemberani. Yang ketiga, memiliki visi untuk Indonesia. Yang keempat, bersedia turun ke masyarakat. 4 kriteria yang rasanya semua ada dalam diri Presiden Jokowi, yang juga disebut Opung Luhut memberi keteladanan sebagai pemimpin. Kriteria yang diyakini Luhut akan mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, sekaligus mampu menjaga keindonesiaan yang sudah dibangun dasarnya begitu kuat oleh para pendiri bangsa kita. Namun keempat kriteria tadi rasanya tidak bisa dimiliki sembarang orang, terutama kalau mereka hanya berpikir sempit dan gagal memahami bahwa Indonesia ini unik karena terdiri dari beragam suku, bangsa, agama, dan tersebar di berbagai pulau di seluruh Nusantara. Opung Luhut juga mencontohkan bahwa Pak Jokowi tidak punya konflik of interest dalam memimpin negeri ini, dengan menyebut pula soal keberanian beliau yang terlihat selama memimpin negeri ini. Janji Opung Luhut tak akan nyapres. Nah, di tengah ramainya bursa Capres 2024 yang pacuannya sudah bisa dirasakan sejak sekarang, Opung Luhut pun tidak luput dari pertanyaan itu. Pertanyaan yang dijawab Luhut dengan singkat, tapi tegas dan jelas, tidak akan maju sebagai Capres 2024 nanti. Meski Jokowi yang meminta, goda Andi F. Noya coba memancing. Tidak, kata Luhut sambil senyum. Jawaban yang sama akan diberikan semisal ada partai politik yang mendadak melamarnya untuk maju sebagai capres pada 2024 nanti. Pernyataan Andi F. Noya bahwa ada banyak orang berkata begitu saat ditanya, tapi lantas berkata lain saat ada kesempatan, juga dijawab Luhut dengan elegan. Yang intinya dia tidak berambisi menjadi Presiden Republik Indonesia. Mengabdikan tidak harus jadi presiden, kata Opung Luhut beberapa kali. Mirip seperti pengakuan Opung Luhut di podcast Deddy Corbuzier belum lama ini. Bagi saya, pengakuan ini tidak hanya karena pembicaraan itu direkam, tetapi kelak akan membuktikan sejauh mana integritas orang LBP yang sepertinya sangat menjunjung tinggi soal etika dan karakter. Kalau sampai dia ingkari pernyataannya di depan Andi F. Noya dan seluruh pemirsa yang menonton tayangan itu, bisa runtuh kepercayaan publik terhadap LBP. Kalau saya sih cenderung percaya dengan ucapan Opung Luhut, juga dengan janji yang disebutnya kepada istrinya, bahwa setelah usai masa jabatan 2024 nanti, dia tidak mau terlibat secara struktural sebagai menteri lagi. Meski begitu, Opung Luhut tidak berkata akan mundur sepenuhnya dari kegiatan yang bersifat politis setelah usai menjadi menteri. Masih ada kesediaan untuk membantu negara jika masih diperlukan terkait pemikiran, nasihat, atau pengalaman yang dimiliki LBP selama ini. Bagaimana menurut Anda dengan pernyataan Opung Luhut kali ini? Bisakah dipercaya begitu saja? Terus kira-kira peran apa yang bisa Opung Luhut lakukan kalau nanti tidak lagi menjadi menteri? Satu hal yang pasti, Opung Luhut jangan meniru jejak juniornya di ketentaraan yang setelah tidak lagi menjabat malah terkesan merecoki pemerintahan yang sekarang ada. Tahu kan siapa? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?